A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Sebelum masuk ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Karso akan terus mengganggunya. Lelaki tua itu masih mengincar Nirmala. Siapa sih yang tidak tergoda dengannya? Cantik, sudah pasti. Berkulit kuning langsat, tinggi, hidungnya mancung. Pokoknya sempurna. Laki-laki dari berbagai penjuru desa dan kota pasti tergila-gila padanya. Banyak yang melamar, tapi tidak satu pun ada yang menarik di hatinya. Nirmala, gadis cantik 20 tahun itu pandai bernyanyi. Di kediaman Juragan Karso, dia tanpa termenung memikirkan bagaimana caranya lamarannya diterima oleh Nirmala. Lelaki gendut dan berkepala plontos itu memijat pelipisnya. Duduk di kursi terasa gelisah. Bokongnya bagai dipanggang di bara api. Gusar, sedikit diangkat, sedikit digeser dan berpindah kursi. Menjelang maghrib, Karso duduk di teras halaman belakang sambil menikmati pemandangan senja yang sebentar lagi akan berganti malam. Ada 2 gazebo di halaman belakangnya. Biasanya tempat berkumpul para anak buahnya. Hari ini, beberapa anak buahnya belum berkumpul semua. Ada sebagian yang diperintahkan mengawasi lahan, tambak, empang, dan kebun-kebun kopi. Hanya ada Samsul, Bajang dan Pancul tengah asik bermain remi. Bukannya bersiap-siap sholat, malah bermain kartu yang tidak ada faedahnya sama sekali. Ada apa toh Kang? Suara Mustilawati, istri tertuanya. Bikin kaget aja. Pekiknya terkejut karena kedatangan sang istri yang tiba-tiba muncul kayak kuntilanak. Ada apa-apanya? Bukannya menjawab, Karso balik bertanya. Wanita gempal itu mendaratkan bokongnya ke kursi di sebelah suaminya. Wajahmu Kang, gelisah. Alisnya yang mirip tanjakan maut terangkat satu, seolah menyelidiki suaminya. Ah, tidak ada. Aku hanya ingin melamun saja. Apa pedulimu? Biasanya kalau sok perhatian, tandanya ada maunya. Kamu mau apa? Karso menatap perempuan 48 tahun itu. Gak mau apa-apa. Dari kemarin gelisah. Apa Turiah masih ngotot nguburkan mayat suaminya di sana? Tukasnya. Mustilawati, perempuan satu-satunya di hati Karso. Kala itu janji Karso. Nyatanya ada janda mangkal diembat juga. Tidak cukup 2 istri. Karso menikahi gadis di desa sebelah. Hingga istrinya genap 3 orang. Mustilawati, Saroa dan Mayang. Ketiganya memiliki anak masing-masing 1. Hidup bergelimang harta setelah menikah dengan Wati atau Mus, panggilan akrabnya. Kekayaan lelaki 55 tahun itu bertambah banyak. Yang namanya laki-laki diuji ketika bergelimang harta. Dia mengingkari janji suci terhadap Mus. Terang-terangan ingin menambah istri, mentang-mentang punya banyak uang. Dasar payah. Sudah azan Kang, sholat, katamu sambil mengamit tangan suaminya. Alah, kamu saja. Tidak usah bawa-bawa aku.
Aku pendosa. Rasanya ibadahku tidak akan diterima. Karso menggaruk-garuk kepalanya yang tandus itu. Bila malam tiba, mirip lampu taman. Mau pendosa, penjahat, pezina, dan pembunuh sekalipun, tetap wajib sholat. Kang, Tuhan tidak pandang bulu. Itu sudah kewajiban kita bagi umat muslim. Sholat, serunya kesal. Namun, sang suami tidak bergeming. Pikirannya melayang memikirkan Nirmala. Diterima atau tidaknya, itu urusan Allah. Ah, ceramah saja kau. Di masjid aja sana. Karso beranjak dari tempat duduknya sambil bertolak pinggang. Ibadah itu urusanku dengan Tuhan. Urusanmu denganku. Mengabdi sama suami. Tunduk dan patuh. Paham? Daripada berdebat, Mus pun memilih pergi. Hanya bisa mengelus dadanya sambil menahan gejolak air matanya yang siap meledak. Mustilawati, wanita sosialita, tapi baik. Make upnya cetar membahana. Memiliki dua alis yang menanjak seperti tanjakan maut bagi yang melihatnya. Bibir seksi bak perawan desa. Merah merona bagi nenek sihir pemakan bayi. Namun tenang saja, dia baik. Berbeda dengan Kang Mas, seru istri mudanya, Mayang. Wanita inilah saingan Mustilawati. Tetap tenang, Karso masih mencintai istri tuanya. Ya, meskipun tukang kawin. Apa? Tanya Karso sambil mengisap rokok cerutunya. Kumis tebalnya berkedut-kedut. Alamak, tebalnya macam kemoceng pembersih debu meja. Mayang Sari, usianya masih terbilang muda, 27 tahun. Dia paling manja. Selain manja, judes macam singa lagi datang bulan. Bulanan dong. Dia membalikkan telapak tangannya ke atas, sengaja memayunkan bibirnya agar terlihat imut. Mungkin nanti malam saja, sekalian jatah malam. Karso mencolek dagu istrinya. Mayang paham maksud suaminya. Oke. Wanita yang memiliki toko emas berjalan itu pun berlalu. Juragan, sapa Panjul, anak buahnya yang paling lemot. Apa? Dua temannya menyusul Panjul. Juragan mikirin Nirmala ya? Tanya Panjul. Lelaki yang dipenuhi jamur kulit di punggungnya. Saya ada ide juragan, timpal Samsul. Lelaki berkulit gelap itu membisikkan sesuatu ke telinga juragan Karso. Bagaimana? Karso mengangguk. Besok malam. Baik juragan. Keempatnya sedang merencanakan sesuatu. Ada senyum manis terpancar dari wajah Karso. Singkat cerita, pukul 20 di kediaman Nirmala, ketiganya duduk di kursi meja makan, menyantap makan malam bersama. Nirmala hanya menyediakan menu ala kadarnya, sayur cak kangkung dan tahu goreng, hasil dari menjual sayuran dari kebun peninggalan ayahnya. Nirmala, dia menatap lekat sang kakak. Akhir-akhir ini, lelaki bertubuh sedang itu mengunci bibirnya, mengatakan sepatah kata kalau ada keperluan mendesak. Kemudian pandangannya tertuju pada ibunya. Sama halnya dengan sang kakak, wanita itu diam 1000 bahasa. Tidak ada omelan dan ocehan khas seorang ibu terhadap anaknya.
Tubuhnya semakin kurus tidak terurus. Padahal gadis cantik berjilbab hijau toska itu sudah memerhatikan dan memeriksa kondisi sang ibu. Entahlah kenapa Turya bisa sangat dekil dan kurus. Kadang Nirmala curiga dengan ibunya. Beberapa hari ini sang ibu pergi tanpa pamit, pulang-pulang menjelang senja. "Bu," satu kata telah meluncur dari Muslih. Wanita yang dipanggilnya hanya menatap hampa padanya. Keduanya pun saling bersitatap. "Muslih mau menikah," katanya. Sang ibu meletakkan sendok di piringnya, menggagalkan niat menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "Menikah sama siapa?" tanya Nirmala. "Perempuan," dejak gadis itu. "Dia..." Muslih nampak kesulitan menelan ludahnya. Seperti ada yang menyangkut di tenggorokannya. Terlihat naik turun tonjolan di lehernya. "Kenapa? Perempuan mana?" tanya Turya datar. Nirmala menatap sang kakak. Hatinya kesal melihat laki-laki di hadapannya terlalu bertele-tele. Ini bukan momen yang tepat. Kematian ayahnya belum genap 40 hari. Sang kakak sudah kebelet minta kawin. Apa kata orang nantinya? Bersenang-senang masih dalam suasana duka. Namanya Juwita. Dia hamil." "Apa? Kau menghamilinya?" Ibunya melotot lebar. Dia syok mendengar perkataan Muslih. Pun sama dengan sang adik, Nirmala menganga lebar. Nasi yang belum sempat dikunyah tertahan di lidahnya. Bukan Muslih yang menghamilinya. Tapi apa, Mas? Dari tadi ngomongnya kayak bekicot kebelet perak." Nirmala kesal. Hening tidak ada lanjutan. Mereka asik menghabiskan makanan di piring mereka masing-masing. Muslih menarik napasnya dalam-dalam. Dia hamil. Dihamili Juragan Karso. Apa? Sebuah tamparan dan guyuran air minum mendarat sempurna di wajah Muslih. Terasa panas, tapi tak sepanas hati ibunya. Lagi-lagi Karso. Kenapa kau mau menikahinya, hah? Bentak sang ibu. Nirmala mencoba mencekal tangan perempuan itu. Dia tidak ingin melihat ibunya membabi buta menghajar kakaknya tanpa mendengar penjelasan terlebih dahulu. Bu, tenang dulu. Dengarkan penjelasan Mas Muslih. Jangan asal pukul, cegah Nirmala. Nirmala kaget sekaligus marah. Setelah kematian sang ayah, cobaan silih berganti mendatangi keluarganya. Kakak laki-lakinya mendadak minta kawin, tapi wanitanya hamil duluan. Kenyataan yang paling mengejutkan, dia dihamili laki-laki lain, Juragan Karso pula. Nirmala tidak habis pikir kepada sang kakak. Geram, marah dan ingin menjambak kakaknya, tapi dia takut kakaknya geger otak. Kenapa kau mau menikahinya? Apa tidak ada wanita lain selain dia, hah? Bu, maafkan Muslih. Muslih terpaksa karena... Bagi disambar petir di atas kepala. Nirmala dan ibunya terkejut setengah matang. Pernyataan pemuda si hitam manis itu
seperti pecut yang menyambuk tubuh dua wanita kesayangannya. Nirmala melepaskan cengkraman tangannya, membiarkan sang ibu memukuli kakaknya. Nirmala berpikir, kakaknya memang pantas dipukul. Hatinya terlanjur kecewa sebagai adik. Gadis itu tidak habis pikir soal kakaknya. Biasanya sang kakak tidak pernah gegabah setiap mengambil suatu keputusan. Namun, keputusan dan pilihannya kali ini membuatnya benar-benar sakit kepala. Kenapa kamu tega, Lih? Mau taruh di mana kalau orang-orang tahu? Kalau kamu menikahi wanita hamil, Pekik ibunya bertubi-tubi. Nirmala menatap Iba Karamusli yang hanya diam saja dipukuli. Dia diam tanpa perlawanan. Sudah dipaksa untuk mengaku dan berterus terang. Musli tetap diam, seolah rahasianya sangat berharga. Ngomong, Mas, ada apa? Apakah Mas diancam Juragan Karso? Selidik Nirmala. Musli tetap bungkam, merahasiakan sesuatu dari ibu dan adiknya. Ibu tidak setuju. Ibu tidak merestuimu, Musli. Pekik Turiah. Sang ibu terduduk di lantai tanah sambil menangis di bawah kaki meja. Nasi di piringnya tadi belum habis. Ingin ditelan sudah tidak berselera. Jangan-jangan Kang Mas tergoda sama iming-iming juragan ya? Nirmala menatapnya tajam. Musli meliriknya sekilas. Dia menarik napas dalam-dalam. Menelan ludah sendiri pun rasanya sulit sekali. Seperti ada yang menyangkut di tenggorokannya. Bak duri buah kedondong. Musli beranjak berdiri. Tetap di situ, Musli. Ibu belum selesai bicara, cegah ibunya. Musli membalikkan badan dan menatap nanar ke arah ibunya. Dia menyimpan amarah hingga membuat kedua matanya memerah dan berkaca-kaca. Bukannya ibu dari tadi memukuliku. Kapan berbicara? Ibu seperti orang gila mengamuk kesetanan. Memangnya salahku apa? Sudah Musli bilang berkali-kali, Musli tidak menghamilinya. Juragan Karsola yang menghamilinya. Dan Juragan juga yang memaksa Musli menjadi suami Juwita. Apa itu salah? Dadanya naik turun seperti gelombang laut yang sedang pasang. Gelombang nada bicaranya pun terdengar bergetar. Lagi pula, aku mencintainya. Kedua mata Nirmala terbelalak lebar. Tapi Mas, kau tidak usah ikut campur. Ini bukan urusanmu. Aku hanya memberitahu kalian bahwa aku tetap menikahinya. Tidak peduli bayi siapa yang dikandung Juwita. Aku bukan manusia bodoh sepertimu, Nirmala. Musli tersenyum sinis. Maksudnya, Mas? Tanya gadis itu polos. Kamu kan bodoh. Setiap laki-laki yang datang melamarmu malah ditolak. Coba saja kamu terima pinangan mereka lalu menikah. Sudah pasti hidupmu bahagia. Tidak menyusahkanku lagi dan orang tua. Nirmala terdiam. Air matanya mendobrak pertahanannya. Baru pertama kali hatinya terluka dan kecewa karena ucapan kakaknya. Dia juga baru tahu kalau jika selama ini sang kakak menganggap dirinya sebagai beban. Aku akan menikahinya. Titik. Ibu melarang kek, tidak merestui kek. Itu terserah.
Pemuda itu beranjak pergi dan meninggalkan keduanya. Nirmala dan ibunya membisu, hanyut dalam pikiran mereka masing-masing. Lagi-lagi Karso. Harusnya dia mati ditelan bumi agar tidak membuat orang lain menderita semena-mena sesukanya, lirihnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Akan kubuat dia merasakan apa yang aku rasakan. Orang lain yang makan nangkanya, putraku yang kena getahnya. Nirmala mengerutkan keningnya. Gadis cantik itu tidak mendengar ucapan ibunya. Musli menyimpan sebuah rahasia yang tidak bisa dijelaskan kepada ibu dan adiknya, karena malam itu sebelum dia mabuk, Musli ingin menemui Juwita, wanita tambatan hatinya. Memang sih, dia bukan kekasihnya Musli. Pemuda 25 tahun itu hanya sebatas menyukai dan menaruh perasaannya diam-diam. Pemuda berkulit sawo matang tapi tampan itu tidak berani menyatakan cinta kepada Juwita. Alasan keberatannya adalah karena perbedaan kasta yang sangat jauh. Juwita, gadis seumuran adiknya yang memikat hatinya. Gadis bermata belo dan bertubuh semampai. Dia terlahir dari keluarga serba ada. Kedua orang tuanya sangat galak dan memilih serta memilah pasangan putrinya yang cocok. Jadi, tidak sembarangan. Itulah yang membuat nyali Musli ciut seketika. Perjalanannya ke desa sebelah menuju rumah Juwita dihadang oleh sekawanan Juragan Karso di ruang kosong. Pada saat itu, mereka dalam keadaan mabuk. Musli dipaksa minum walaupun hanya 1 tenggak. Dia menolak. Musli terkejut ketika mendengar suara teriakan dan erangan laki-laki. Puh! Satu hantaman melayang pada tengkuk lehernya. Musli tersungkur. Dia diseret dan dipaksa masuk. Sesampainya di dalam rumah kosong, ternyata sudah ada Juragan Karso yang setengah telanjang dan wanita pujaannya, Juwita. Tidak begitu jelas karena hanya sebuah senter menjadi penerangan di ruang kosong ini. Kang. Juwita menangis sambil menutupi pakaian yang ditarik paksa oleh Juragan Karso. Hai, ini gadismu ya? Maaf, aku telah mendahuluimu, ucap Karso enteng sambil menyisir kumisnya yang tebal dengan kedua jarinya. Ya, Juwita sedang digauli Karso. Entah sudah berapa kali sampai membuat gadis itu hamil. Terjadi salah paham antara Musli dan Juwita. Pemuda 25 tahun itu merasa dihianati dan dia pun memutuskan untuk pergi. Tapi anak buah Karso menjegalnya dan mencekoki dengan minum-minuman keras. Tidak sampai di situ, Samsul dan Bajang melucuti pakaian Musli. Juragan Karso tertawa terbahak-bahak sambil mengenakan celananya lagi. Musli mulai sempoyongan. Bawa dia padanya. Karso menatap Juwita. Bajang dan Samsul pun menyeret Musli ke hadapan Juwita. Selain mereka ada 2 orang laki-laki dewasa di tempat ini. Musli pasrah. Dia tidak berani memberontak. Buk! Tubuhnya didorong hingga tersungkur ke dalam pelukan Juwita. Juragan Karso bertolak pinggang berdiri menghadap Musli dan Juwita. Hai Musli, bocah ingusan. Menikahlah dengannya dan merawat benih yang kutanam di rahimnya. Enak saja dia. Datang-datang meminta pertanggungjawabanku. Kamu kan tahu aku tidak tertarik dengan Juwita. Aku lebih tertarik dengan Nirmala. Musli bingung dan bercampur kaget karena mengetahui Juwita sedang hamil.
Kau hamil? Tanyanya lirih. Juwita mengangguk. Kedua pipinya dibanjiri oleh air mata yang terus saja mengalir tanpa henti. Betapa hina dan terluka hatinya. Jika kau menerima tawaranku, pernikahanmu akan kuberi modal. Kamu tinggal bilang saja mau berpesta 7 hari 7 malam pun bisa. Aku akan membiayai semua. Juragan menyalakan cerutunya. Disesapnya kemudian menghembuskan asap putih ke udara. Setelah kamu menikah dengannya, pujuk adikmu untuk menikah denganku. Kalau kamu menolak tawaranku, jangan coba-coba lari dari masalah ini. Kau kuanggap yang telah menodai Juwita. Kau akan kuseret ke kampung-kampung, menggiring kalian. Paham? Seperti ribuan jarum yang tertanam di tenggorokan Muslih. Betapa sulitnya ketika ia menelan ludahnya sendiri. Dipaksa pun terasa sakit. Ini sebuah pilihan yang menyulitkan. Dasar Karso. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.